Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. minta waktunya Pak. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari CGP untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Dimohon kesediaannya ya Pak dan bantu kami. Sedapat yang saya bantu, mudah-mudahan bisa ngebantu. Jadi begini Pak, selama ini bagaimana cara Bapak membedakan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang menjadi dilema etika atau bujukan moral? Ya, biasanya kesiswaan itu kondisi kasus di kesiswaan tuh tiap hari biasanya ada, walaupun itu kecil gitu ya. Tapi kemarin-kemarin ini ada masalah yang lumayan besar. Biasanya memang terjadi perbedaan pendapat antara teman-teman di lapangan. Tapi fokus kita tetap di peraturan tata tertib sekolah. Selama ini ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau kami tidak melihat kesalahan dan tidak melihat kebenaran. Kalau kami melihat bagaimana sekolah ini kondusif, kemudian dua kepentingan itu sama-sama terakomodir. Frame-nya adalah kepentingan sekolah, bukan kepentingan kepala sekolah, bukan kepentingan jurusan tertentu, bukan kepentingan guru itu, bukan kepentingan orang tua, tapi bagaimana sekolah ini bisa mengakomodir semua kepentingan itu. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah selama ini? Kami biasanya duduk satu meja, satu ruang di sini. Biasanya kami kumpulkan beberapa kepentingan tersebut. Nah, kami sama-sama diskusikan dengan cara bagaimana kepentingan pertama apa, keinginan, kemudian masalahnya dan solusinya. Kemudian kepentingan kedua juga begitu. Kita semua berikan ruang mereka untuk memberikan banyak solusi atau banyak permasalahan. Nah, dari situlah kami ngambil konklusi yang sama-sama tidak berpihak pada dua itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya sih tidak melihat terjadinya insiden atau kasus. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir kasus atau insiden. Jadi makanya setiap pagi secara rutinitas kami melakukan pembiasaan di sekolah. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya kalau sebelum itu terjadi, biasanya sebelum kita sama-sama diskusi di ruangan ini ya, atau bersama saya lah itu. Biasanya mereka mempunyai pendapat sendiri-sendiri tuh, ya kan. Jadi versi si A seperti ini, versi si B seperti ini, dan dari jurusan, misalnya step by step itu ya, dari step jurusan atau wali kelas itu biasanya ada perbedaan gitu kan. Kemudian dari step ke kesiswaan atau ke BK juga ada perbedaan. Nah, perbedaan itu nggak ketemu atau konflik makin besar, baru nanti biasanya satu ruang di sini untuk ketemu semua. Berikutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dilema etika itu kan ada tingkatannya ya, kalau ya, terhadap apa dulu, misalkan kasus anak atau kasus guru gitu ya. Ya tadi kalau kalau kita bisa minimalisir kejadian-kejadian yang menyangkut etika, itu bisa dengan tadi bagaimana kita bisa berikan teladan kepada anak. Kemudian bagaimana semua guru, wali kelas, kepala program bisa memberikan teladan pada anak. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan pembiasaan di sini. Alhamdulillah sih pembiasaan kami itu banyak, diawali dengan
Ya, budaya positif diawali dengan apa namanya baca Quran, kemudian kedisiplinan datang pagi, kemudian mereka juga bagaimana bisa memberikan kontribusi kepada sekolah dengan membersihkan ruangannya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak pelajaran. Ya, kita ini manusia ya. Manusia menghadapi manusia. Jadi mudah-mudahan dari manusia-manusia yang ada di sini semua memetik pelajaran masing-masing. Entah dari aspek mana dia, monggo silakan. Karena kan kita mas sudah guru di sini kan sudah luar biasa pengalamannya. Kemudian dari kualifikasinya pun hampir rata-rata di sini 60% itu S2 semua. Jadi tidak perlulah kita ajarin seperti anak kecil. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala SMP Al-Azhar BSD dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pendidik. Minta waktunya ya Pak. Silahkan. Pak, baik langsung saja nih Pak untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara Bapak membedakan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang menjadi dilema etika atau bujukan moral? Oh, begitu. Baik, yang pertama begini Bu. Setiap kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah pasti akan mengalami atau menghadapi sebuah kasus ini, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika kita menghadapi sebuah kasus, kita harus identifikasi dulu nih Bu. Jadi pasti akan ada menemukan dua masalah nih Bu. Pertama disebut dengan dilema etika, yang kedua disebut dengan bujukan moral. Nah, salah satu contohnya begini Bu, contoh kasusnya gitu ya. Di satuan pendidikan tertentu misalkan gitu ya, datanglah penerbit gitu kan ke sekolah. Sebutlah sekolah A ini swasta gitu kan. Kemudian penerbit itu menawarkan untuk kerabat ketika pengambilan atau pembelian buku gitu. Tapi kerabat tersebut ya tidak dikomunikasikan dengan pihak yayasan ini gitu ya. Nah, sehingga ketika suatu saat yayasan itu mengaudit gitu kan kegiatan pengadaan buku ini, ditemukan bahwa ini ada yang ketidakbalance nih gitu kan dalam proses pengadaan buku ini nih. Nah, contoh itu yang pertama disebut dengan bujukan moral, karena pimpinan harus mengidentifikasi kira-kira ini prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam diri ini akan goyah apa tidak nih integritasnya. Itu satu pertama yang disebut dengan bujukan moral Bu. Yang kedua, kalau kita coba mengidentifikasi berikutnya adalah ketika misalkan ada seorang anak di satuan pendidikan kebetulan nilai poinnya itu sudah sangat banyak sekali Bu, sehingga anak itu harus menurut tata tertib itu dikeluarkan lah, bahasanya begitu. Nah, tapi di sisi yang lain anak ini attitude-nya mungkin kurang baik lah, tetapi dalam segi pedagogiknya, dalam segi kognitifnya, kognitifnya itu sangat baik sekali gitu. Nah, sehingga sekolah ini punya kepentingan juga gitu sebagai seorang pimpinan, apakah dia harus dikeluarkan atau mungkin dibina lebih lanjut gitu kan. Ini kan ada dua kebenaran nih, ada dua nilai kebajikan. Nah, inilah yang disebut dengan dilema etika bagi seorang pimpinan. Jadi cukup jelas Bu ya, dua kasus tersebut terkait dengan bujukan moral dan dilema etika. Pertanyaan yang kedua nih Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik. Kalau saya tadi contohkan kasusnya mungkin di sekolah A gitu kan, yang mungkin tidak di sekolah kami, tetapi yang sekarang mungkin ditanyakan lebih kepada bagaimana cara pengambilan keputusan ketika ada dua nilai kebajikan di sekolah saya, misalnya seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau saya pribadi pengambilan keputusan ya di sekolah kami adalah satu dilakukan uji dulu Bu, gitu kan. Yang pertama identifikasi terkait dengan masalah paradigmanya apa
Apakah paradigma ini individu versus kelompok? Apakah paradigma ini termasuk pendek jangka panjang, itu kan? Dan apakah ini lebih kepada keadilan versus misalkan kasihan, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kita tentukan dulu, Bu, gitu kan. Setelah ditentukan, baru coba kita masuk ke dalam prinsipnya nih. Cara pengambilan keputusan kira-kira prinsipnya seperti apa gini. Termasuk uji kepada langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau yang saya lakukan di sekolah saya. Pertanyaan yang ketiga ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah selama ini? Oke, tentu di masing-masing sekolah mempunyai standar operasional prosedur dalam menghadapi apapun itu, mau kasus atau mungkin apapun itu. Langkah pertama yang dilakukan di sekolah kami adalah satu, kita koordinasi masing-masing unit kerja, Bu. Baik kepala sekolah, kemudian bimbingan dan konseling, kemudian wali kelas, gitu kan, dan juga para wakil gitu, Bu. Jadi koordinasi dulu yang pertama. Kemudian setelah itu coba kita petakan kasusnya dulu, Bu nih. Apakah kasus ini termasuk ke dalam rujukan moral atau ke dalam dilema etika? Itu prosedur yang kedua. Kemudian prosedur yang ketiga ini adalah saya sekiranya harus memanggil misalkan antara sesama orang tua, gak mungkin digabungkan dalam satu tempat, Bu. Berarti kan harus ada jadwal-jadwalnya nih, gitu kan. Yang pasti satu dengan yang lainnya saya akan coba petakan, kemudian kita koordinasikan. Artinya kesimpulannya sih kolaborasi, gitu ya, di antara semuanya. Nanti setelah itu baru kita coba lakukan ya pengujian regulasi tata tertibnya atau publikasi, barangkali ada sampai viral di media sosial kan sekarang lagi santer-santernya deh, Bu ya, kasus-kasus yang viral di media sosial. Nah, kita harus uji publikasi. Sekiranya itu memungkinkan kita melakukan tindakan yang lebih, memang harus seperti itu sih, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan khususnya untuk dilema etika adalah satu, pimpinan pasti punya prinsip, Bu, integritas, gitu kan. Jadi mana sekiranya ini yang patut kita cermati dan kita putuskan dalam waktu cepat ini. Nah, yang efektif itu adalah satu, kita harus memiliki teamwork, gitu kan, di dalam menangani sebuah kasus sebelum diputuskan. Teamwork itu bisa terdiri dari unit kerja kurikulum, unit kerja kesiswaan, atau bimbingan dan konseling, wali kelas dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing itu akan memiliki pendapat. Dari pendapat-pendapat itu kita kumpulkan, kita uji, kemudian coba kita cermati langkah-langkah serta prinsipnya, baru kita putuskan. Itu sangat efektif sekali, Bu. Ya, jadi harus kita bangun kolaborasi dengan unit kerja, kemudian baru kita putuskan. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangan ini adalah yang pertama bisa jadi tantangannya internal, Bu. Ada tantangannya juga eksternal. Biasanya kalau tantangan yang sifatnya internal itu dalam sebuah warga sekolah, terutama guru-guru, biasanya nggak sama suaranya, pasti berbeda itu satu dengan yang lain. Itu hal yang wajar karena kalau seluruhnya itu misalkan sama satu suaranya, nggak ada tantangan artinya. Itu tantangan internal biasanya ya kompakannya. Kalau tantangan eksternalnya biasanya orang tua, kalau misalkan kasusnya menyangkut dengan anak dan orang tua, itu tantangan eksternalnya biasanya suka ditunggangi pihak yang ketiga, gitu, Bu. Kalau misalkan orang tua itu kasusnya agak sedikit memuncak, suka mengundang pihak ketiga, contoh kepolisian kah atau apapun itu tantangan eksternal. Padahal kalau sudah masuk ke ranah kepolisian itu kan peraturannya berbeda dengan sekolah. Itu sih, Bu, tantangannya internal dan eksternal. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pertama, kita harus melihat dari sudut pandang kasus itu sendiri, Bu. Apakah kasus ini tergolong ringan? Apakah kasus ini tergolong berat? Apakah kasus ini harus diputuskan pada saat itu juga? Ataukah kasus ini harus dikomunikasikan dulu atau dikolaborasikan dulu dengan yang lain, Bu?
Kalau misalkan kita melihat anak datang terlambat, gak mungkin kita jadwalkan, oh nanti kita akan ada pembimbingan dulu. Enggak, kita harus putuskan pada saat itu juga. Tapi beda halnya ketika ada anak berseteru, kemudian sehingga misalkan ada yang disebut dengan pelaku, ada yang disebut dengan korban. Ternyata itu kasus ini memuncak sampai ke media sosial, nggak mungkin kan diputuskan pada saat itu. Artinya tergantung sudut pandang kasusnya. Jadi ada yang harus pada saat itu langsung atau memang harus gradual gitu. Artinya saya harus membuatkan jadwal untuk bertemu dengan ini, bertemu dengan yang lain pihak untuk membuat satu keputusan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah, yang pertama selain mungkin tadi korelasi dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan masalah timbul, yang mempermudah adalah ketika kita sering mendapati sebuah kasus, itu akan lebih mudah untuk memutuskan. Pengalaman, kurang lebih seperti itu. Jadi yang namanya layang-layang, Bu, tidak akan terbang tinggi kalau nggak ada anginnya. Betul, terbang tingginya layang-layang itu karena terpaan anginnya. Tapi anginnya pun yang bagaimana, kan seperti itu. Sama halnya dengan pohon nih, pohon ini kalau seandainya hanya pohon yang ecek-ecek mungkin diterpa dengan angin yang kencang pasti akan rubuh. Tapi kalau pohonnya itu besar kemudian mengakar, mau angin seberapapun insya Allah akan tetap tegar kan, Bu. Ya, jadi yang mempermudah adalah karena keseringan kita mendapati kasus. Dan yang terakhir nih Pak, pertanyaan dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi di atas, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran penting ketika kita mengambil keputusan dilema etika ini adalah satu, bahwa semua keputusan yang kita putuskan itu mengandung sebuah konsekuensi, gitu Bu. Dan itu kita harus sadar akan konsekuensi itu. Dan selain sadar, kita harus sabar untuk menanggapi daripada konsekuensi itu, Bu. Jadi sadar dengan keputusan ini adalah benar, tetapi ujung tombaknya adalah kita harus sabar menghadapi sebuah konsekuensi. Karena pasti ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Udah biarkan saja, karena kita yakin bahwasanya keputusan yang kita ambil adalah benar, begitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.